Lalu setelah itu, Mbak, apa yang terjadi? Keadaan semakin kacau, Mbak. Lihat Mas, Mbak itu lebih cocok jadi pembantu di keluarga aku daripada anak angkat Bapak. Kalian ngapain sih kesini? Ya terserah kita lah mau ngapain kek. Ini kan rumah Bapak. Mbak tuh cuma numpang. Ambilin kita makan dong. Lapar nih. Lama banget sih. Nih, silahkan dimakan. Mbak ini sengaja ya mau bikin bibir aku melepuh? Ya, namanya juga habis dimasak, Tik. Ya pasti panas lah. Alasan. Tika, kamu kalau datang ke sini cuma buat keributan, ini kamu pergi deh sekarang. Cepat. Atau aku laporin kalian ke polisi buat ngusir kalian ya. Aku balik nih. Kamu ngusir kita, Mbak. Ya kebalik lah. Harusnya dia yang kita usir, Mas. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Cepetan pergi. Tika. Sudah aku bilang, kamu jangan kasar sama Tika. Pergi. Apa-apaan sih? Tika. Apa sih? Lepasin nggak? Lepasin. Tika. Tika. Ayo. Apaan sih? Lepasin nggak? Lepasin. Tika. Sakit. Mbak. Apaan sih Tika? Mbak tuh harusnya pergi dari sini. Mbak kan cuma anak angkat. Tika, aku tahu aku cuma anak angkat. Tapi aku juga berhak tinggal di rumah ini. Karena Bapak udah ngewarisin rumah ini buat aku, Tika. Kamu yang harusnya pergi. Tika, Riri, sabar. Ngapain sih kalian bertengkar? Iya. Iya. Tika, Mbak Riri, udah jangan berantem lagi. Malu nih lihat tetangga. Ini sebenarnya ada masalah apaan sih? Kalian berdua itu kan keluarga. Kenapa pada saling ribut? Enggak, Bu. Dia bukan keluarga saya. Dia cuma anak angkat Bapak. Setelah Bapak meninggal, saya mau diusir dari rumah. Padahal kan ini rumah Bapak saya, Bu. Ya ampun, Mbak Riri. Kamu kok tega banget sih? Kamu udah ngusir keluarga yang udah mengangkat kamu. Ih, gimana sih? Bu, saya Bu tahu ya. Rumah ini, Bu, itu sudah diwariskan ke saya. Saya juga nggak bakal ngusir Tika kok. Kalau Tika nggak ngacak-ngacak rumah saya. Udah, sabar. Sekarang gini aja, masalah hak rumah warisan ini lebih baik kita omongin ke rumah Pak RT. Biar kalian tuh nggak ribut terus, nggak bertengkar terus. Nah, benar itu. Dibahas aja di rumah Pak RT. Biar jelas Iya, masalahnya. benar tuh. Gimana, Riri, Tika, biar kalian itu nggak ribut terus. Iya, malu didengar tetangga. Kejadian rumah warisan ini sekarang malah ditengahi oleh Pak RT setempat, Mbak. Lalu bagaimana hasilnya, Mbak? Apakah karena ditengahi bisa berhasil dengan baik? Justru di sini saya merasa dirugikan, Mbak. Oh, Mbak Riri, dirugikan bagaimana, Mbak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nih ya? Saya mau minta pendapat Bapak. Iya. Saya cuma mau keadilan, Pak. Rumah ini harusnya dibagi rata.
Karena Mbak Riri bukan anak kandung almarhum bapak saya. Ini Pak, Iya. ini sertifikat yang asli. Di situ jelas tertulis nama saya. Seperti apa yang diwariskan sama almarhum bapak saya. Kok bisa beda gini ya namanya ya? Jadi siapa pemilik sah rumahnya almarhum Pak Rudi, Pak RT? Iya, siapa Pak RT? Nama di akte itu bisa beda. Karena Mbak Riri berhasil ngebuat bapak saya ngebenci saya, Pak. Betul itu, Pak, Bu. Almarhum Bapak terhasut oleh akal bulusnya Mbak Riri. Makanya almarhum Bapak mengubah akta itu dari Tika ke Mbak Riri. Saya lihat langsung kok Mbak Riri menghasut almarhum Bapak. Astagfirullah, jangan fitnah kalian. Wahyu, Tika, aku tuh sama sekali nggak pernah menghasut almarhum bapak. Ya ampun Mbak Riri, saya benar-benar nggak nyangka loh kalau Mbak Riri bisa setega itu merampas haknya Mbak Tika. Padahal kalau dilihat Mbak Riri itu sayang banget sama Mbak Tika. Nah, Tapi ternyata kedok aslinya Mbak Riri terbongkar setelah Pak Rudi meninggal. bener, nggak nyangka ya. Demi Allah, saya tuh nggak pernah menghasut almarhum bapak saya. Dan saya juga nggak bakal ngambil rumah itu kok. Kalau memang itu bukan hak saya. Percaya sama saya, Pak. Bu. Mbak Riri, lalu bagaimana nasib kamu setelah pertemuan itu? Apakah kamu akhirnya jadi terusir dari rumah peninggalan Bapak? Enggak, Mbak. Saya tetap bertahan di situ. Karena saya yakin, selama saya nggak salah, Allah pasti melindungi saya, Mbak. Saya kagum, Mbak. Saya kagum dengan keteguhan kamu, Mbak. Namun apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Setelah kamu bersikeras tetap tinggal di rumah itu? Saya malah sering dapet teror, Mbak. Serius, Mbak? Dapat teror seperti apa? Ini dilempar kemana ya? Sini biar aku aja. Astagfirullah. Suara apa itu? Ayo buruan, kita kabur. Siapa yang mecahin kaca jendela rumahku ya? Sepi, nggak ada siapa-siapa. Rumahnya mereka juga gelap. Kayaknya nggak mungkin mereka deh. Pergi dari rumah ini. Sial. Kakak angkat kamu ternyata bodoh juga ya, sayang. Emang, makanya aku nggak ikhlas bapak ngasih rumah ke orang bodoh kayak dia. Dia pasti bakal pergi sendiri. Dan rumah ini bakal jadi milik kita.
Orang bodoh seperti dia memang nggak pantas punya rumah seperti itu. Saya benar-benar lelah, Mbak. Kamu lelah karena teror itu, Mbak. Bukan karena saya nggak dianggap sama mereka. Tapi saya juga tidak dianggap sebagai manusia, Mbak. Sekarang semua orang mulai menjauhi saya, Mbak. Bahkan semua warga pun musuhin saya, Mbak. Dalam hati saya ngomong, Mbak, ini tuh rumah warisan atau memang kuburan hidup untuk saya, Mbak? Sertifikat sama surat waris hilang kemana ya? Aku tuh yakin aku simpen di lemari, terus lemarinya aku kunci. Tapi kenapa bisa hilang ya? Siapa yang ambil? Bukan siapa ini? Saya tuh sebenarnya kasihan sama kamu, Gi. Mungkin ini tuh hukuman dari Tuhan karena kamu udah merebut hak adik kamu sendiri. Jangan-jangan Tika dan Wahyu adalah dalang dari semua peristiwa yang aku alami belakangan ini. Tika, Wahyu, di mana kalian? Tika, Wahyu. Mbak mau ngapain ke sini? Mau bikin keributan? Tahu tuh ganggu orang aja. Aku minta kalian berhenti. Hentikan semua fitnah, teror, dan hal keji udah kalian lakuin ke aku. Selama ini aku udah sabar ya. Jangan sampai aku laporin kalian ke polisi. Enggak, Mbak. Aku nggak akan berhenti. Selama Mbak masih tinggal di rumah Bapak, hidup Mbak nggak akan tenang.